Halo Sobat Samuel, apa kabar? Nama saya Fitra Faisal, Senior Ekonomis dari Samuel Sekuritas. Seperti biasa kita akan membahas apa yang terjadi seminggu ke belakang dan seminggu ke depan. Kemarin ada Consumer Confidence Index, diumumkan tinggi sekali, 127,7, melejit. Ini adalah posisi yang tertinggi sepanjang setahun terakhir, bahkan lebih tinggi di posisi dibandingkan dengan bulan Februari dan Maret yang harus anjlok di level 123. Ini tentu suatu hal dan kabar menarik dan kabar yang sangat menjanjikan. Cuma masalahnya kita harus tahu bahwa di bulan Maret dan bulan April itu adalah periode lebaran. Kita bisa menamakannya lebaran effect. Tapi ya mungkin berikutnya di bulan-bulan berikutnya kita tidak akan bisa menyaksikan lagi momentum ini berlangsung. Kalau kita lihat lagi dengan data yang lain, data retail yang baru dikeluarkan oleh Bank Indonesia, indeksnya memang masih tumbuh, tapi tumbuhnya terbatas, cuma 0,1% di bulan April. Kalau dibandingkan dengan posisinya di bulan yang sebelumnya dan bahkan kemudian dibandingkan secara year on year, ini tentu merupakan suatu penurunan yang menurut saya sih cukup drastis ya, karena sebelumnya year on year 9,3%, harus anjlok, masih tumbuh sih tapi 0,1%. Artinya ya kita sudah bisa menyaksikan ya melalui indeks retail ini, meskipun tadi Consumer Confidence Index masih ada euforia, tapi di sisi yang lain secara real aktivitas di sektor real itu ya hanya tumbuh terbatas 0,1%. Nah, bagaimana prospek kita tumbuh di tahun ini? Apakah masih bisa tumbuh di atas 5%? Ya memang kemarin kuartal pertama diumumkan 5,11%, tapi kita masih melihat bahwa tanda-tanda atau momentum-momentum pertumbuhan itu ya mungkin akan sedikit demi sedikit itu berkurang ya. Mungkin masih di bawah 5%, tapi menurut saya masih bisa di atas 4,8% lah. Ya masih tumbuh lah dibandingkan dengan yang lain, secara regional kita masih cukup solid. Tapi Pak Prabowo kemarin baru saja diwawancara oleh Bloomberg pekan yang lalu. Beliau masih optimis bahwa kita masih bisa tumbuh di atas 8%, 8% plus ya di 2 tahun 3 tahun ke depan. Tapi menurut saya ini adalah suatu hal yang sebenarnya agak cukup sulit untuk dicapai ya. Kalau kita lihat di zaman 10 tahun Pak Jokowi saja, kalau kita hilangkan faktor pandemi ya selama 10 tahun cuma tumbuh 5,07%. Artinya untuk capai di atas 5% atau bahkan sampai 6% ini suatu ya pekerjaan yang tidak terlalu mudah ya. Mungkin cukup sulit. Nah, kalau misalnya terlalu digesa, digenjot ya sampai kemudian tumbuh tinggi, memang bisa saja, tetapi ada resikonya. Resikonya adalah resiko ekonomi yang panas ya, overheating ekonomi. Salah satunya adalah kalau kita lihat dari sisi current account deficit mungkin akan melebar, lebih lebar lagi dibanding posisi sekarang. Kemudian akan ada pelebaran dari defisit fiskal yang tentunya ini akan bermasalah ya dari sisi kapasitas dan kesehatan fiskal kita. Dan juga akan ada potensi depresiasi nilai tukar mungkin bisa sampai 17 ribuan. Ini kalau misalnya tetap dipaksa ya digenjot defisitnya lebih tinggi dibandingkan dengan sewajarnya. Ada risiko inflasi juga, ini ada risiko-risiko overheating. Ya, makanya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, memang harus dibuat secara bertahap. Salah satunya adalah, ya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo juga di forum itu, bahwa harus ada industrialisasi. Kita harus mengejar itu, supaya tumbuh dengan fondasi yang cukup kuat. Nah, kemudian kalau kita lihat perkembangan pasar ya, baik itu di pasar obligasi maupun di pasar saham, saya masih melihat ada momentum-momentum positif yang tercipta di pekan-pekan ini. Saham masih akan bergerak di 7240 sampai 7455 bahkan ya, bisa bridge level 7400-an. Nah, ini digesa oleh sektor-sektor seperti misalnya IDX Energy dan IDX Basic. Dan juga ada satu momentum yang juga lumayan positif di IDX Health. Ini adalah sektor-sektor yang mungkin akan menjadi frontier dari seminggu ke depan. Begitu juga di pasar obligasi ya. Yield-nya untuk 10-year bond ini perlahan mulai turun, berangsur antara 6,67 sampai 6,76. Artinya ya ini posisi jauh lebih baik dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Dan posisi yang paling punya momentum saat ini adalah yang bertenor di bawah 10 tahun, yaitu tenor 1 tahun dan tenor 3 tahun. Di atas 10 tahun itu momentumnya agak ketinggalan ya. Kalau untuk strategi portofolio mungkin lebih pegang yang 1 tahun, 3 tahun dan juga 10 tahun. Momentumnya ada di situ. Mungkin itu saja dari saya. Tetap semangat, tetap berinvestasi, dan tetap mempercayakan portofolio investasi Anda kepada kami, Samuel Sekuritas. Sampai ketemu pekan depan.